Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Juan Siswoyo MPD selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adi Jubaidi MPD selaku pembahas saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya dan pembimbing dua saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil saya dan pembimbing saya sehingga saya bisa melaksanakan seminar pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembahas saya yang telah bersedia untuk menghadiri seminar hasil saya pada hari ini dan semoga seminar saya pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengaruh Model Latihan Diamond Tripat dan Diamond Forpat terhadap ketepatan passing anak sekolah sepak bola tunas muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun Natar Lampung Selatan. Pendahuluan A. Latar belakang masalah. Sekolah sepak bola tunas muda dilihat dari program latihannya sudah cukup baik, tetapi juga masih ada kekurangan dalam urusan ketepatan passing, sehingga pada saat bermain sepak bola dapat dengan mudah dipotong oleh lawan. Banyak dari pemain sekolah sepak bola tunas muda yang memiliki ketepatan passing dalam permainan yang masih kurang baik. Maka dari itu, latihan ketepatan passing sangat dibutuhkan untuk pemain sendiri khususnya dan untuk tim pada umumnya. Passing yang akurat sangat penting untuk menembus pertahanan lawan serta untuk menciptakan sebuah gol bagi tim dalam pertandingan sepak bola. Passing secara konvensional yang artinya metode latihan passingnya masih menggunakan latihan yang belum bervariasi atau latihan monoton yang kemudian mengakibatkan para pemain mudah bosan dalam proses latihan. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Model latihan yang digunakan masih menggunakan model latihan konvensional. Dua, ketepatan passing pemain sekolah sepak bola tunas muda yang kurang baik. Tiga, passing dari pemain sekolah sepak bola tunas muda yang mudah direbut lawan. Empat, pemain sekolah sekolah sepak bola tunas muda masih kurang baik dalam hal finishing dan passing ke teman. C. Rumusan masalah. Dalam penelitian terdapat suatu pembahasan yang perlu untuk diteliti, dianalisa, dan diusahakan pemecahnya. Setelah memperhatikan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Satu, apakah ada pengaruh model latihan Diamond Tripat terhadap ketepatan passing? Dua, apakah ada pengaruh model latihan Diamond Forpat terhadap ketepatan passing? Tiga, mana yang lebih baik antara model latihan Diamond Tripat dan Diamond Forpat terhadap ketepatan passing? D. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. Satu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya model latihan Diamond Tripat terhadap ketepatan passing. Dua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya model latihan Diamond Forpat terhadap terhadap passing. Tiga, untuk mengetahui perbedaan antara model latihan Diamond Tripat dan pengaruh model latihan Diamond Forpat terhadap kecepatan passing. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari hasil pelaksanaan penelitian. Satu, bagi anak-anak sekolah sepak bola tunas muda dapat meningkatkan kekuatan passing saat bermain sepak bola. Dua, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai media dalam mengaplikasikan bidang ilmu yang telah dipelajari melalui suatu kegiatan penelitian ilmiah. Tiga, bagi pelatih dapat digunakan sebagai data untuk mengevaluasi terhadap program latihan yang telah diberikan, sekaligus untuk merancang latihan yang akan diberikan pada pemain sekolah sepak bola tunas muda.
4. Digunakan sebagai informasi dan pengembangan latihan ketepatan passing dalam sepak bola. 5. Memberikan sumbangan positif bagi pelatihan sepak bola yang benar dalam pengembangan model latihan passing yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dasar permainan sepak bola. Tinjauan pustaka A. Hakikat pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan, dilaksanakan baik pada jalur pendidikan maupun non-formal. Biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. B. Olahraga menuju prestasi. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Selain itu, dalam mengembangkan olahraga perlu dilakukan sebuah pendekatan keilmuan yang menyeluruh. Kristianto, tahun 2012, halaman 12. C. Hakikat latihan. Latihan merupakan proses mempersiapkan atlet secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban fisik dan mental yang teratur, terarah, meningkatkan, dan berulang-ulang waktunya. Joko Pekik Irianto, 2002, halaman 11. Menurut Sukadiono, 2010, halaman 5, latihan berasal dari kata praktik adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan, kemahiran, berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan cabang olahraga. D. Hakikat sepak bola. Latihan merupakan proses mempersiapkan atlet secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban fisik dan mental yang teratur, terarah, meningkatkan, dan berulang-ulang waktunya. Joko Pekikiranto 2002 halaman 11. Menurut Sukardiono 2010 halaman 5, latihan berasal dari kata praktik adalah aktivitas untuk meningkatkan atau kemahiran berolahraga dengan menggunakan berbagai alatan sesuai dengan tujuan dan cabang olahraga. Hakikat passing diamond tripartite. Model latihan passing diamond tripartite merupakan bentuk latihan passing yang dilakukan dengan membentuk segitiga yang memiliki tiga sudut dengan arah passing yang sama, kemudian diikuti posisi anak latih yang selalu berputar. Latihan ini memiliki jarak antar sudut yang sama yaitu 10 meter untuk setiap sudut. Arah untuk model latihan ini berbentuk passing diagonal. Model latihan passing diamond tripartite dilakukan untuk meningkatkan kemampuan akurasi shot passing sekaligus untuk meningkatkan kemampuan kontrol bola dalam bola dari pemain yang melakukannya. Keuntungan dari latihan ini sangat mudah dilakukan karena latihan ini hanya dilakukan passing, kontrol, dan moving. Hakikat passing diamond for partite. Model latihan passing diamond for partite merupakan bentuk latihan passing yang dilakukan dengan membentuk berlian atau wajik yang memiliki 4 sudut dengan arah passing yang sama, kemudian diikuti posisi anak latih yang selalu berputar. Latihan ini memiliki jarak antar sudut yang sama yaitu 10 meter untuk setiap sudut. Arah untuk model latihan ini berbentuk passing diagonal. Model latihan passing diamond for partite dilakukan untuk meningkatkan kemampuan akurasi shot passing sekaligus untuk meningkatkan kemampuan kontrol bola dari pemain yang melakukannya. Keuntungan dari latihan ini sangat mudah dilakukan karena latihan ini hanya melakukan passing, kontrol, dan moving. Ketepatan passing, ketepatan passing atau akurasi passing dalam bentuk konteks olahraga dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran yang dituju. Sasaran dapat berupa jarak atau mungkin suatu objek berlangsung yaitu dikenai. Khairul Anam 2013 halaman 79. Menurut Denny Milke 2007 halaman 19, passing adalah seni memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain. Passing paling baik dilakukan dengan menggunakan kaki, tetapi bagian tubuh lain juga bisa digunakan untuk melakukan passing. A. Penelitian relevan. 1. Nofrizal Priawan 2018 dengan judul Pengaruh Model Latihan Passing Diamond dan Model Latihan Passing Triangle terhadap akurasi passing sepak bola pada pemain Persatuan Sepak Bola Seluruh Tridadi atau PSST tahun 2018. 2. Dimas Krisnanda 2020 dengan judul Pengaruh Latihan Wall Pass dan Latihan Push and Run terhadap akurasi passing sepak bola pada atlet SSB Sinar Muda Pringsewu kelompok usia 13 sampai 15 tahun 2020. Kerangka berpikir. Tujuan melakukan latihan dalam olahraga adalah untuk meningkatkan kondisi fisik dan menguasai keterampilan secara efektif dan efisien. Yang akhirnya keterampilan itu melekat selama waktu yang tertentu. Latihan dilakukan dengan tujuan menguasai suatu keterampilan agar latihan berhasil secara maksimal. Materi harus diberikan secara bertahap dari yang sederhana ke yang kompleks atau dari yang mudah ke yang sulit. J. Hipotesis. Ada pengaruh yang signifikan latihan passing diamond tripat terhadap ketepatan passing sepak bola pada sekolah sepak bola Tunas Muda Sembaringin, Natar Lampung Selatan. Ada pengaruh yang signifikan latihan passing diamond forpat terhadap ketepatan passing sepak bola pada sekolah sepak bola Tunas Muda Sembaringin, Natar Lampung Selatan. Ada perbedaan yang signifikan antara latihan passing diamond tripat dan latihan passing diamond forpat terhadap ketepatan passing sepak bola pada sekolah sepak bola Tunas Muda Sembaringin, Natar Lampung Selatan. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2015. Selain itu, menurut Ari Kunto 2010, metodologi penelitian adalah cara yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. B. Jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian ini metode eksperimen diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat penelitian eksperimental yaitu mencoba suatu untuk mengetahui atau akibat dari suatu perlakuan. Di samping itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait yang diselidiki atau diamati. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest, post-test, grup desain, yaitu semua sampel diberikan tes awal untuk mengukur kondisi awal sampel. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Setelah selesai diberi perlakuan, semua sampel diberikan tes kembali sebagai tes akhir. Untuk mempermudah tahap penelitian, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. P. Populasi. S. Sampel. Pretest tes awal. UP. Ordinal pairing. Kelompok 1. Kelompok latihan A atau diamond tripartite. Kelompok 2. Kelompok latihan B atau kelompok latihan diamond tripartite. Treatment A. Kelompok eksperimen. Latihan passing atau latihan passing diamond tripartite. Treatment B, kelompok eksperimen atau latihan passing diamond forpat tipe. Pretest
atau tes akhir. D. Variabel penelitian. Menurut Arikunto 2010, variabel merupakan suatu objek dalam penelitian atau apa yang menjadi perhatian yang bervariasi dalam kegiatan yang dilakukan peneliti untuk proses penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah satu, variabel bebas, X adalah latent passing diamond tripartite dan latent passing diamond fourpartite. Variabel terikat atau Y adalah ketepatan passing dalam sepak bola. Definisi variabel penelitian. Satu, variabel bebas. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi dan sebagai penyebab adalah suatu faktor. Variabel bebas dalam penelitian adalah A. Mengetahui pengaruh model latihan passing diamond tripartite. B. Mengetahui pengaruh model latihan passing diamond fourpartite. 2. Variabel terkait. Variabel terkait adalah variabel yang merupakan akibat dari variabel bebas. Variabel terkait pada penelitian ini adalah ketepatan passing pada anak sekolah sepak bola Transmuda Simbaringin, Natal Lampung Selatan. F. Populasi dan sampel penelitian. Satu, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Suharsimi Arikunto 2010 halaman 173. Populasi penelitian ini adalah anak SSB Tunas Muda Simbaringin Natar, Lampung Selatan berjumlah 20 pemain. 2. Sampel. Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Arikunto 2006 halaman 131, sampel adalah sebagai anggota atau wakil populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah anak SSB Tunas Muda Simbaringin Natal Lampung Selatan berjumlah 20 pemain. G. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Satu, instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto 2010, instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur awal atau pretest maupun pengukur akhir atau post-test menggunakan tes keterampilan bermain sepak bola. Berikut gambar tes mengoper bola rendah atau pendek. Dengan jarak 9 meter, ukuran gawang kecil, tinggi 0,5 meter, lebar 1,5 meter. 2. Teknik pengumpulan data. Pelaksanaan tes awal pretest. Awal pretest dilakukan guna mengetahui data awal dari subjek penelitian tentang akurasi passing sepak bola. Tes dalam penelitian ini menggunakan instrumen. Tes akurasi passing sepak bola digunakan kaki bagian dalam. Perlakuan atau treatment. Jalek Sugiarto 1991 mengatakan bahwa perlakuan atau treatment pada eksperimen ini dilakukan 16 kali pertemuan. Dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan pada kardiovaskular dan pembesaran otot kaki. Belum termasuk pretest dan post-test. Pelaksanaan tes akhir atau post-test. Pelaksanaan tes akhir atau post-test dalam penelitian ini sama halnya dengan pelaksanaan tes awal, yaitu dengan menggunakan tes mengoper bola rendah. Tujuan dari tes akhir atau post-test untuk mengetahui perbedaan skor akurasi passing sepak bola menggunakan kaki bagian dalam setelah adanya treatment atau latihan. Teknik analisis data. Sebelum melangkah ke uji T, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti bahwa hasil data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan
uji normalitas dan uji homogenitas Suharsimi Arikunto tahun 2010. Adapun uji prasyarat sebagai berikut. Uji prasyarat A. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ini adalah menggunakan uji Lilliefors. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki variasi yang homogen atau tidak menurut Sucana 2001. Uji hipotesis. Uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Uji pengaruh. Untuk mengetahui pengaruh model latihan diamond tripat dan model latihan diamond tripat terhadap ketepatan passing sepak bola bagi anak SSB Nusa Muda Sembaringan Lampung Selatan, maka digunakan rumus bagi berikut. T hitung sama dengan B per SB atau N. Keterangan B rata-rata selisih rata-rata antara post test dan pretest. SB simpang baku selisih antara post test dan pretest. Dan N jumlah sampel. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil A, hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah Sepak Bola Transmedia Semanggi Lampung Selatan yang berjumlah 20 orang yang disebut dengan peneliti populasi dengan teknik pengambilan sampel adalah populasi sampel. Instrumen yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah mengukur ketepatan passing. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan diamond tripat dan diamond forpat terhadap ketepatan passing sepak bola pada anak SSB Trans Muda Lampung Selatan usia 13 sampai 15 tahun. 1. Deskripsi data hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari tes passing yang dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Tabel 1. Deskripsi data hasil tes awal ketepatan passing. 1. Sampel, 2. rata, 3. SD. Variabel diamond tripat, diamond forpat. Sampel 1 diamond tripat 10, diamond forpat 10. 2 rata, diamond tripat 3,2, diamond forpat 3,2. SD diamond tripat 1,24 dan 1,16. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel menunjukkan bahwa rata tes awal latihan diamond tripat adalah 3,2, standar deviasi 1,4, dan hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata tes awal diamond forpat adalah 3,2, standar deviasi 1,16. Tabel 2 revisi data hasil tes akhir ketepatan passing. 1 sampel, 2 rata, 3 SD atau standar deviasi. 1 sampel diamond tripat 10, diamond forpat 10, 2 rata, diamond tripat 7,5, diamond forpat 8. 3 SD diamond tripat 1,11, diamond forpat 1,26. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata tes akhir latihan diamond tripat adalah 7,5, standar deviasi 1,11. Dan hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata tes akhir diamond forpat adalah 8, standar deviasi 1,26.
Tes awal ketepatan passing. Diagram batang hasil pengukuran. Sampel sama 10, men 3,2, SD 1,24, 1,16. 1,16. Berdasarkan diagram batang di atas, hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel 10 menunjukkan bahwa rata tes awal latihan diamond tripat adalah 3,2 dan deviasi 1,4. Dan hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata tes awal diamond tripat ada 3,2 dan deviasi 1,16. Tes akhir kecepatan passing sampel 10, men 7,5 untuk diamond tripat, 8 untuk diamond verpat. SD 1,11 untuk diamond tripat, SD 1,26 untuk diamond verpat. Berdasarkan diagram batang di atas, hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata tes akhir dan latihan diamond tripat adalah 7,5, standar deviasi 1,11, dan hasil pengukuran hasil passing dengan jumlah 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata tes akhir diamond forpat adalah 8, standar deviasi 1,26. Dua, analisis data. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini perlu diuji dan dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh di lapangan melalui tes dan pengukuran terhadap variabel yang teliti. Selanjutnya, data tersebut akan diolah secara statistik. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistik uji atau T-hitung. Uji normalitas Uji normalitas data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan dari hasil uji prasyarat tersebut. Akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Sujana 2002 halaman 466. Tabel 3, uji normalitas tes ketepatan passing. Variabel X1, X2, N10, 10. L hitung X1 0,083, L hitung X2 0,099. L tabel X1 0,417, L tabel X2 0,381. Kesimpulan X1 normal, kesimpulan X2 normal. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas tes awal akurasi passing latihan diamond tripat mendapatkan nilai L hitung 0,083 lebih kecil dari L tabel 0,417, dan latihan diamond forpat mendapatkan nilai L hitung 0,099 lebih kecil dari L tabel 0,381. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Tabel 4, uji normalitas tes akhir ketepatan passing. Variabel X1, X2, N, X1 10, N, X2 10. L hitung X1 0,173, L hitung X2 0,186. L tabel X1 0,417, L tabel X2 0,337. Kesimpulan X1 normal, X2 normal. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas tes akhir ketepatan passing latihan diamond tripat mendapatkan nilai L hitung 0,173 lebih kecil dari L tabel 0,417, dan latihan diamond forpat mendapatkan nilai L hitung 0,186 lebih kecil dari L tabel 0,337. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Tabel 5, uji homogenitas. 1, tes awal, 2, tes akhir. F hitung
Tes awal 1,147, F hitung tes akhir 0,782. F tabel 3,217, F tabel 3,217. Kesimpulan homogeneity untuk tes awal, kesimpulan homogeneity untuk tes akhir. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka dapat penulis disimpulkan bahwa data tersebut homogeneity atau sama. Uji hipotesis untuk menguji pengujian hipotesis tersebut maka dilakukan uji T antara tes awal dan tes akhir setiap variabel. Pengaruh latihan Diamond Tripat terhadap keterangan passing. Uji hipotesis yang pertama adalah ada pengaruh yang signifikan latihan Diamond Tripat terhadap keterangan passing sepak bola pada anak SSB terus muda Sembaringin usia 13 sampai 15 tahun. Tabel 6 uji T hasil pretest dan post-test kecepatan passing pada anak SSB terus muda Sembaringin usia 13 sampai 15 tahun kelompok latihan Diamond Tripat. Variabel latihan Tripat dihitung 13,607 T tabel 2,228 keterangan signifikan. Dengan hasil uji T di atas dapat dilihat bahwa T hitung 13,607 dan T tabel 2,228. Oleh karena nilai T hitung 13,607 lebih besar dari 2,228 dari T tabel, maka hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis satu yang berbunyi ada pengaruh latihan yang signifikan latihan Diamond Tripartite terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak sekolah sepak bola tunas muda Sembaringin usia 13 sampai 15 tahun diterima. Tabel 7, distribusi frekuensi tes akhir kelompok latihan Diamond Tripat. Interval kategori frekuensi presentasi 9 sampai 10 sangat baik, frekuensi 2 presentasi 20%. Interval nomor 2 7 sampai 8 kategori baik, frekuensi 5 presentasi 50%. Interval ketiga 5 sampai 6 sedang, frekuensi 3 presentasi 30%. Interval 4 3 sampai 4 kurang kategori kurang, frekuensi 0 presentasi 0%. Interval kelima 0 sampai 2 kategori sangat kurang, frekuensi 0 presentasi 0%. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tes akhir kelompok latihan Diamond Tripat di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 orang mendapatkan skor sangat baik, 5 orang mendapatkan skor baik, dan 3 orang mendapatkan skor sedang. Berikut diagram batang hasil tes akhir kelompok Diamond Tripat. Diagram Diamond Tripat. 20% sangat baik, 50% baik, 30% sedang. Pengaruh latihan Diamond Tripat terhadap ketepatan passing. Uji homogenitas yang kedua adalah ada pengaruh yang signifikan latihan Diamond Tripat terhadap ketepatan passing sepak bola pada anak SSB Trans Muda Sembaringin usia 13 sampai 15 tahun. Tabel 8, uji T hasil pretest dan post-test kecepatan passing pada anak SSB Trans Muda Sembaringin usia 13 sampai 15 tahun, kelompok latihan Diamond Tripat. Variabel Diamond latihan Diamond Tripat dihitung 26,229, T tabel 2,228 keterangan signifikan. Dengan hasil uji T di atas dapat dilihat bahwa T hitung 26,229 dan T tabel 2,228 oleh karena nilai
Dihitung 26,229 lebih besar dari 2,228 dari T, maka hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis 2 yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan latihan Diamond Forpat terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak SSB Tunas Muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun diterima. Tabel 9 distribusi frekuensi tes akhir kelompok latihan Diamond Forpat. Interval kategori frekuensi presentasi. Nomor 1, interval 9 sampai 10, kategori sangat baik, frekuensi 4, presentasi 40%. Nomor 2, interval 7 sampai 8, kategori baik, frekuensi 4, presentasi 40%. Nomor 3, interval 5 sampai 6, kategori sedang, frekuensi 2, presentasi 20%. Interval 4, 3 sampai 4 kurang, frekuensi 0, presentasi 0%. Interval kelima 0 sampai 2, kategori sangat kurang, frekuensi 0, presentasi 0%. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tes akhir kelompok, latihan Diamond Forpat di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 orang mendapatkan skor sangat baik, 4 orang mendapatkan skor baik, dan 2 orang mendapatkan skor sedang. Berikut diagram batang hasil tes akhir kelompok Diamond Forpat. 40% sangat baik, 40% baik, 20% sedang. Perbedaan post test kecepatan passing kelompok latihan Diamond Tripat dan kelompok latihan Diamond Forpat. Uji hipotesis yang ketiga adalah ada perbedaan yang signifikan antara latihan Diamond Forpat dan Diamond Forpat terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak SD Terus Muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun. Tabel 10 uji T perbedaan data post test kecepatan passing latihan Diamond Tripat dan Diamond Forpat terhadap kecepatan passing. Variabel Diamond Tripat dan Diamond Forpat T hitung 0,917, T tabel 1,812. Kesimpulan tidak signifikan. Dari tabel hasil uji T di atas dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar dihitung sebesar 0,917 dan T tabel 1,812 karena nilai T hitung sama dengan 0,917 lebih kecil dari T tabel sama dengan 1,812. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan Diamond Tripartite T dan latihan Diamond Forpat terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak SSB Persebaya Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun. B. Pembahasan. Penelitian ini membahas pengaruh latihan Diamond Tripartite dan Diamond Forfatite terhadap kecepatan passing pada anak SSB Tunas Muda Simbaringin dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang anak. Hasil penelitian dibahas secara rinci sebagai berikut. 1. Pengaruh latihan Diamond Tripartite terhadap kecepatan passing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dari data tes awal, terdapat 3 anak mendapatkan nilai sangat kurang, kemudian 5 orang mendapatkan nilai kurang, dan 2 orang mendapatkan nilai sedang. Tes akhir pada latihan Diamond Tripat memiliki peningkatan 2 anak mendapatkan nilai sangat baik dan 5 anak mendapatkan nilai baik. Dan 3 anak mendapatkan nilai sedang dan dapat dilihat dari penguji hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa latihan Diamond Tripat memiliki pengaruh yang signifikan. Latihan Diamond Tripat dapat meningkatkan hasil kecepatan passing. Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan adalah komponen kondisi fisik. Seseorang yang diciptakan oleh otot atau kelompok otot yang digunakan tubuh serta melawan tahanan atau beban dalam aktivitas tertentu serta melindungi tubuh dari cedera. 2. Pengaruh latihan Diamond Forpat terhadap kecepatan passing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dari tes awal latihan Diamond Forpat, 2 anak mendapatkan nilai sangat kurang dan 6 orang mendapatkan nilai kurang, kemudian 2 orang mendapatkan nilai sedang.
pada tes akhir mendapatkan peningkatan, 2 orang mendapatkan nilai sedang dan orang mendapatkan nilai baik. Kemudian 4 orang mendapatkan nilai sangat baik. Kemudian dapat dilihat dari penguji hipotesis yang kedua, menunjukkan terhadap pengaruh signifikan latihan Diamond Format terhadap ketepatan passing pada anak SSB Transmuda Simbaringin. Latihan Diamond Format memiliki pengaruh yang signifikan atau dapat diartikan memberikan peningkatan dari sebelum diberikan treatment dan sesudah diberikan treatment. Selain latihan Diamond Format, ada hal yang lain yang harus diperhatikan demi terwujudnya hasil passing yang baik, di antara lain adalah kekuatan otot, tungkai, dan koordinasi mata kaki merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil passing, juga harus diimbangi dengan komponen lain seperti keseimbangan tubuh sehingga kemampuan mengontrol tubuhnya dan dapat mencapai hasil yang baik. Perbedaan latihan diamond tripat dan latihan diamond forpat terhadap kecepatan passing. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan dapat dilihat dari pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan diamond tripartite dan latihan diamond forfatite terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak SSB Tunas Muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun. Artinya kedua latihan tersebut sama-sama dapat meningkatkan kecepatan passing pada anak SSB Tunas Muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Ada pengaruh yang signifikan latihan diamond tripartite terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak SSB Tunas Muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun dengan T hitung sama dengan 13,607 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,228. 2. Ada pengaruh yang signifikan latihan diamond forpat tite terhadap kecepatan passing sepak bola pada anak SSB Tunas Muda Simbaringin usia 13 sampai 15 tahun dengan T hitung sama dengan 26,229 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,228. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan diamond forpat terhadap ketepatan passing sepak bola pada atlet SSB Tunas Muda Simbaringin 13 sampai 15 tahun dengan karena T hitung 0,917 lebih kecil dari T tabel 1,812. Saran 1 sebagai bahan analisis untuk mengetahui pengaruh latihan diamond tripat dan diamond forpat terhadap hasil passing pada SSB Tunas Muda Simbaringin. 2. Penelitian ini seharusnya dikembangkan lebih baik lagi SSB di kabupaten tersebut. 3. Dari kedua model ini, pelatih boleh memilih model mana saja untuk latihan. 4. Sebagai bahan masukan dalam penelitian metode eksperimen, khususnya cabang olahraga sepak bola. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.